Dunia seakan runtuh, dadaku sesak, nafasku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Aku Rina, seorang perempuan biasa, seorang istri, sekaligus seorang ibu. Hidupku dulu sederhana, penuh cinta, penuh tawa. Aku pikir aku sudah menemukan rumah terindahku dalam pelukan seorang suami yang setia. Tapi ternyata aku salah. Rumah yang kubangun dengan sepenuh hati hancur bukan karena orang asing, tapi karena orang yang paling aku percaya. 10 tahun aku menikah dengan Andi. Suamiku itu tampak sempurna di mata banyak orang. Ramah, bekerja keras, dan terlihat begitu menyayangiku. Kami dikaruniai seorang putri cantik, namanya Aruna. Dialah cahaya dalam rumah kami. Hidup kami sederhana, tapi hangat. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan. Andi duduk sambil membaca koran, dan Aruna dengan ceria merengek binta roti oles selai stroberi. Di momen-momen seperti itu, aku selalu berpikir, inilah arti kebahagiaan. Inilah surga kecilku. Aku juga punya sahabat dekat, Maya. Kami sudah berteman sejak SMA. Maya sering datang ke rumah, kadang menginap, kadang membantu menjaga Aruna saat aku sibuk. Bagiku, Maya bukan hanya sahabat. Dia sudah seperti saudara. Tapi ternyata, kebahagiaan itu rapuh. Perlahan aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Andi jadi lebih sering keluar rumah dengan alasan kerja lembur. Kadang pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Awalnya aku percaya, aku mencoba mengerti kesibukannya. Tapi hatiku seorang istri selalu bisa merasakan. Ada yang aneh. Senyumnya padaku sudah tak sama. Pandangannya seolah menjauh meski tubuhnya ada di sampingku. Yang lebih membuatku bingung, Andi jadi lebih sering bercanda dengan Maya. Awalnya aku anggap biasa, karena kami bertiga memang dekat. Tapi entah kenapa, hatiku mulai gelisah setiap melihat mereka tertawa berdua. Seolah ada dunia kecil yang tak bisa aku masuki. Aku mencoba menepis perasaan itu. Aku tidak mau berprasangka buruk pada sahabatku sendiri, apalagi pada suami yang sudah menemaniku 1 dekade. Tapi malam itu, segalanya berubah. Malam itu, aku terbangun. Andi tidur di sebelahku, tapi ponselnya bergetar. Aku sebenarnya benci membuka rahasia orang. Tapi entah kenapa hatiku tergerak. Tanganku bergetar saat membuka layar. Dan di sana, aku melihat deretan pesan. Pesan-pesan mesra bukan untukku. Ada panggilan sayang, ada janji bertemu, dan nama itu Maya. Dunia seakan runtuh, dadaku sesak, nafasku tercekat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin menjerit, ingin membangunkan Andi saat itu juga. Tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Hancur, benar-benar hancur. Bagaimana mungkin suamiku dan sahabatku sendiri?
Hari-hari berikutnya jadi neraka bagiku. Aku masih harus tersenyum di depan Aruna, padahal setiap malam aku menangis diam-diam. Aku mencoba mencari kebenaran. Apakah aku salah lihat? Apakah hanya salah faham? Tapi kecurigaanku makin terbukti. Andi makin sering berbohong soal kerja lembur. Aku bahkan mendengar kabar dari tetangga. Mereka melihat Andi bersama Maya di sebuah kafe. Aku ingin marah, ingin melabrak Maya, tapi aku terlalu hancur untuk berteriak. Aku hanya bisa menahan sakit, berjalan dengan senyum palsu sambil menunggu saat yang tepat untuk kebenaran terungkap. Dan hari itu akhirnya datang. Suatu malam, Andi berkata ia harus rapat penting. Tapi firasatku berkata lain. Aku diam-diam mengikutinya. Dan benar saja, aku melihat Andi duduk berdua dengan Maya di sebuah restoran. Mereka tertawa, bergenggaman tangan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Hatiku remuk. Aku berdiri di sana, tubuhku bergetar. Maya, sahabat yang dulu kupanggil saudara, ternyata menikamku dari belakang. Aku mendekat, air mataku sudah tak terbendung. Andi terkejut, Maya pucat pasih. Aku hanya bisa berkata, "Terima kasih. Kalian sudah menunjukkan wajah kalian yang sebenarnya." Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur berkeping-keping, dan aku tahu rumah tanggaku sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Aku memilih berpisah, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku harus menjaga harga diriku. Aku harus menjaga Aruna agar tidak tumbuh di rumah penuh dusta. Hari aku meninggalkan rumah itu, rasanya seperti jiwaku ikut renggut. Tangisan Aruna jadi luka terdalammu. Tapi aku harus kuat. Aku harus berdiri, meski sendirian. Hari-hari setelah perceraian adalah yang terberat dalam hidupku. Aku pernah jatuh sakit karena stres. Aku pernah duduk di lantai dapur, menangis sendirian, bertanya kepada Tuhan, kenapa aku harus melalui semua ini? Tapi setiap kali melihat wajah Aruna, aku sadar aku tidak boleh menyerah. Aku mulai berjualan kecil-kecilan, membuat kue, menerima pesanan dari tetangga. Awalnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, tapi perlahan usahaku berkembang. Aku belajar, jatuh bangun, ditolak berkali-kali, namun aku terus berusaha. Beberapa tahun berlalu, siapa sangka aku bisa membangun bisnis kecil. Aku bisa membeli rumah sederhana untukku dan Aruna. Dan yang terpenting, aku bisa tersenyum lagi. Sementara itu, aku mendengar kabar tentang Andi dan Maya. Kehidupan mereka ternyata jauh dari bahagia. Hubungan yang dibangun dari pengkhianatan tidak pernah bisa bertahan lama. Mereka sering bertengkar. Keuangan Andi kacau, pekerjaannya berantakan. Maya yang dulu tampak begitu manis, ternyata tak bisa setia saat hidup sulit. Akhirnya, Maya meninggalkan Andi, dan Andi terpuruk sendirian. Ia kehilangan segalanya, istri, anak, sahabat, bahkan harga diri. Suatu sore, Andi datang menemuiku. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya penuh sesal. Ia berlutut di depanku, menangis, meminta maaf. "Rina, aku salah. Aku bodoh. Aku hancur tanpa kamu. Tolong, maafkan aku." Air mataku jatuh lagi. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena luka itu kembali terasa. Aku hanya berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu." Tapi aku tidak bisa kembali.
Aku sudah menemukan kembali diriku, dan aku harus melindungi hatiku. Juga Aruna. Andi terdiam, lalu menangis semakin keras. Tapi semua sudah terlambat. Kini, aku hidup tenang bersama Aruna. Kami memang tidak lagi punya sosok ayah di rumah. Tapi kami punya kedamaian yang tak ternilai. Dari semua luka, aku belajar satu hal. Kadang, pengkhianatan datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi jangan biarkan luka itu menghancurkan kita selamanya. Karena dari reruntuhan, kita bisa membangun kembali. Bahkan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku, Rina. Dan inilah kisahku.